Baik, terima kasih Kakak Operator. Kita mulai saja untuk webinar pada sore ini, karena kita lihat ibu-ibu semua sudah pada siap. Ya baik, halo, selamat sore Ibu-Ibu. Selamat datang di webinar Upgrade Kualitas Keuangan Keluarga bersama Pina Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zalfa, selaku host webinar hari ini yang akan menemani Ibu-Ibu selama 1 jam ke depan. Dan tentunya senang sekali ya bisa menyapa Ibu-Ibu yang sudah bergabung di webinar pada sore ini. Nah, tadi saya juga sudah tanya-tanya kabar-kabarnya. Alhamdulillah banyak ibu-ibu di sini dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ke depannya. Dan untuk ibu-ibu yang sedang kurang enak badan, kami doakan bersama semoga ibu ataupun keluarganya segera diberikan kesembuhan. Dan nggak bosan juga saya mau mengingatkan kepada ibu-ibu untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena sampai sekarang kita masih dalam situasi pandemi COVID ya Bu. Walaupun mungkin sekarang kita sudah mulai terbiasa dengan new normal ini, tapi kita tetap berharap pandemi COVID ini bisa benar-benar berakhir ya Bu. Nah, sesuai judul webinar kita kali ini, yaitu update kualitas keuangan keluarga bersama Pina Indonesia, hari ini juga kita akan belajar dan sharing bersama tentang bagaimana cara mengelola keuangan dan menyiapkan investasi untuk masa depan. Pastinya materi yang disampaikan sore ini akan sangat bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian karena saya yakin nih sebagian besar manajemen keuangan keluarga dipegang oleh ibu atau biasa disebut bundahara ya Bu. Nah, sebelum webinar dimulai juga, saya perlu menyampaikan rangkaian acara hari ini akan dimulai dengan sesi penyampaian materi oleh expert, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang terbagi menjadi 2 untuk pertanyaan terpilih dari formulir registrasi dan dari kolom chat. Jadi bagi ibu yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom chat setelah penyampaian materi dari expert selesai. Gak kalah menarik, akan ada hadiah untuk 3 ibu dengan pertanyaan terbaik berupa eksklusif merchandise dari Pina Indonesia. Dan itu akan ada di akhir sesi. Jadi pastikan ibu mengikuti webinar ini sampai selesai ya Bu. Untuk efisiensi waktu, langsung saja saya undang pembicara kita pada sore hari ini. Tidak hanya satu loh Bu, tapi akan ada 2 expert sekaligus yang akan menjawab pertanyaan ibu-ibu seputar keuangan dan juga investasi. Yaitu Pak Eko Endarto, selaku Koki Duit, Certified Financial Planner, dan Pak Bintan Umarullah, selaku Pina Analyst. Halo Pak Eko dan Pak Bintan, apakah sudah ada di sini? Tes. Saya sudah, Pak Salva dengan Eko. Sore, Pak Ibu semua. Selamat sore Ibu-ibu semua. Nah, di sini sudah bergabung Pak Eko dan Pak Bintan, dan tentunya senang sekali nih bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol bareng Pak Eko dan juga Pak Bintan pada sore hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Eko dan Pak Bintan? Alhamdulillah, luar biasa. Baik sekali, Mbak Zalfa. Terima kasih. Terima kasih, saya sehat juga. Alhamdulillah Pak Eko dan Pak Bintan dalam keadaan sehat dan semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya Pak ya. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Pak Eko dan Pak Bintan sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini dan juga bersedia untuk berbagi informasi serta ilmu ya Pak ya kepada ibu-ibu canggih. Nah, mungkin ibu-ibu canggih di sini sudah pernah mengikuti acara Pina Indonesia bersama ibu-ibu canggih sudah nggak asing lagi ya sama Pak Eko ya Bu ya. Tapi mungkin boleh nih Pak untuk memperkenalkan diri lagi bagi ibu-ibu yang baru ketemu sama Pak Eko. Terima kasih Mbak Zalfa. Selamat sore Ibu semua, saya Eko Endarto, saya Independent Financial Planner atau perencana keuangan dari Financial Consulting bekerja sama dengan Pina. Nah, kalau ibu-ibu mau ingin tahu lebih ingin dalam tentang saya dan juga ingin konsultasi langsung, siapa tahu nih ingin ngomong sama saya, ngobrol gitu ya, walaupun secara online, ibu-ibu bisa masuk nih di Pina. Nah, di Pina nanti ada yang namanya konsultasi dengan expert. Nah, bisa ngobrol dengan saya langsung. Siapa tahu di di acara ini mungkin tidak semua undang-undangnya keluar atau tidak terjawab pertanyaannya, maka bisa kita langsungkan nanti ketika ngobrol di Pina. Mungkin itu aja Mbak. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih, Pak Eko. Nah, Ibu-Ibu makin semangat ya bisa konsultasi langsung sama expertnya nih. Nah, satu lagi expert kita hari ini yang saya juga baru pertama kali ketemu, yaitu Pak Bintan. Nah, saya persilakan kepada Pak Bintan untuk memperkenalkan diri dan juga menyapa Ibu-Ibu canggih. Selamat sore Ibu-Ibu, semoga suara saya terdengar. Saya Bintan Umarullah selaku Pina Investment Analyst. Biasa saya berpartner dengan Pak Eko dalam hal webinar selama ini. Mohon maaf kalau suaranya nggak bisa besar karena saya lagi ada sedikit yang tidak menyenangkan di badan saya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Ibu-Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Bintan. Wah, senang sekali ya Ibu. Ini kita semua berkesempatan buat belajar langsung dari expertnya. Dan nggak cuma saya, pastinya Ibu-Ibu canggih juga udah nggak sabar untuk menyimak materi hari ini ya Bu ya. Jadi langsung saja kita ke topik pembicaraan atau pembahasan hari ini, yaitu upgrade kualitas keuangan keluarga. Untuk Pak Eko dan juga Pak Bintan, saya persilahkan untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Baik, terima kasih Mbak Zalfa. Luar biasa nih, banyak ya ibu-ibu ternyata ya. Kelihatan sekali ya. Senang uang kayaknya ya. Sama Bu, saya juga senang uang. Oke. Nah, baik. Hari ini kita ngobrol sedikit atau diskusi sedikit tentang tingkatkan kualitas keuangan keluarga bersama Pina. Kenapa sih kita harus bicara keuangan Ibu-ibu? Karena ternyata percaya atau tidak gitu ya, di dunia ini semuanya butuh uang. Memang sih katanya uang nggak segalanya, tapi menarik sekali bahwa nggak akan kita punya apa-apa kalau tidak punya uang sama sekali. Sehingga itulah kenapa kita harus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan kita. Kenapa kita harus meningkatkan kualitasnya? Sederhana, Ibu. Kenapa? Karena maunya banyak, tapi uangnya terbatas. Benar, Bu ya? Kita maunya banyak, maunya macam-macam, tapi uangnya terbatas. Gitu loh. Pengeluaran tidak terhingga atau pengeluaran tidak terbatas, tapi masuknya terbatas. Itulah kenapa kita harus meningkatkan kualitas kita, itu yang pertama. Kedua, ternyata uang itu butuhnya bukan cuma sekarang saja, tapi apa? Juga butuh untuk masa depan. Oke, dan masalahnya Ibu, ternyata ya masa depan itu harus kita sendiri yang memperbaikinya atau memperjuangkannya. Kalau ibu-ibu baca berita terakhir kemarin ada ribut-ribut tuh. Kenapa? Karena pemerintah bilang pensiunan itu membebankan keuangan pemerintah. Artinya apa? Artinya pemerintah pun berat loh dengan orang-orang pensiunan. Ya, artinya apa? Masa depan besok tidak ada yang membantu kita kecuali diri kita sendiri. Pak, kan ada anak, Pak. Oh, tolong ya, anak itu ataupun masa depan kita bukan kewajibannya anak, bukan hutangnya anak, tapi apa? Tapi kewajiban kita untuk menentukan bagaimana kita ke depan nanti. Boleh next, Mbak? Nah, kuncinya adalah kita harus bisa next, maaf. Tes. Iya. Intinya lah kita harus punya budgeting atau penganggaran, Ibu-ibu. Sederhana aja. Tadi saya katakan, maunya banyak, tapi punyanya sedikit. Intinya adalah bagaimana mengelola yang sedikit tadi bisa memenuhi yang banyak tadi. Gimana caranya? Ya, sulap. Oh, bukan sulap, tapi apa? Budgeting. Yaitu apa? Dibagi, diatur-atur supaya apa? Supaya pas, supaya cocok, dan juga supaya apa? Bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, baik itu sekarang maupun masa depan. Nah, bagaimana caranya? Mulai dasar dulu, Ibu. Dasarnya apa? Merubah pola pikir. Nah, sebelum kita bicara tentang tidak disiplin, pekerjaan aman, dan sebagainya, coba tolong berubah pola pikir dulu. Saya punya cerita begini. Ketika saya dulu di kantor, gitu, di salah satu kantor di salah satu perusahaan perbankan, gitu ya. Nah, kita selalu gajian sekitar tanggal 25, 26 lah, lebih kurang, gitu ya. Saya punya ruangan sendiri, dan setiap mau dekati gajian, saya ingat ada seorang teman saya, kebetulan
wanita gitu ya, selalu main ke kantor saya, ke ruangan saya, dan kita ngobrol. Nah, ketika mendekati gajian, dia biasanya masuk ke ruangan saya gitu ya, kadang-kadang minjem duit juga, tapi kadang-kadang juga enggak. Kalau saya punya duit ya saya pinjemin, kalau enggak ya enggak gitu ya. Tapi biasanya ceritanya sama, yaitu apa? Dia masuk ke ruangan saya dan dia selalu ngomong dan selalu mengeluh. Aduh, Pak, tanggal 25 besok saya gajian ini. Pasti uang saya nggak cukup. Dan apa yang terjadi, Ibu? Ketika gajian, uangnya benar-benar nggak cukup. Artinya apa? Artinya cukup dan tidak cukup sebenarnya tidak didasarkan atas berapa jumlahnya. Tapi apa? Tetapi bagaimana mindset-nya dulu kita rubah. Jadi, ibu-ibu supaya uang itu atau bisa mengelola uang dengan baik, dimulai dengan apa? Dimulai dengan merubah pola pikir, mengatakan bahwa penghasilan saya cukup dan saya bersyukur dengan apa yang dimiliki. Ya, dan tidak boleh bilang bahwa saya nggak bisa mengelola atau budgeting karena saya nggak disiplin. No, ya Anda harus disiplin. Kenapa? Karena sekarang alatnya banyak. Kedua, karena saya aman pekerjaan saya ceritakan tadi. Ternyata pemerintah pun kesulitan dengan pensiunan. Oke, artinya pemerintah pun sudah mulai give up dengan beban pensiunannya. Kemudian Anda tidak tahu keuangan, nggak harus tahu keuangan, yang penting Anda tahu uangnya. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa menghitung angka, tapi ketika dikasih uang pasti dan bisa menghitung uang dengan baik. Artinya nggak perlu ilmu akuntansi. Tidak memiliki hutang, bagus sekali. Tapi jadikan tidak memiliki hutang sebagai apa? Sebagai pemicu Anda lebih bagus lagi mengelola keuangannya. Nggak punya hutang sekarang, tapi bisa juga mengelola untuk masa depan. Dan juga Anda merasa bahwa, oh gaji saya aman Pak ke depannya, selalu naik. Tunggu dulu. Saya katakan tadi, bukan jumlah gaji yang membuat Anda sukses di keuangan, bukan besaran jumlah uang yang membuat kamu sukses, tapi apa? Bagaimana mengelolanya. Karena banyak orang yang uangnya banyak, tapi nggak bisa mengelola, akhirnya sia-sia juga. Banyak orang yang uangnya mungkin nggak seberapa, tapi bisa mengelola, malah dia lebih berhasil. Jadi kuncinya adalah budgeting dan juga mengelola. Next, Mbak. Nah, bagaimana atau kenapa kita harus mengelola? Sederhana saja, yaitu apa? Tadi, uang masuk ada, tapi maunya banyak. Sehingga itulah kita harus bisa mengelola dan membagi dengan baik. Kuncinya sederhana. Ada 5 pengeluaran kunci yang harus ibu-ibu pegang. Yaitu apa? Uang itu harus, pertama, bisa dialokasikan untuk membayar utang dulu. Kedua, bisa dialokasikan untuk investasi dulu. Ketiga, bisa dialokasikan untuk proteksi dulu. Keempat, baru Anda boleh gunakan untuk lain-lainnya. Untuk apa? Untuk belanja, untuk e-commerce, untuk masuk ke Shopee, untuk masuk ke Bukalapak, untuk masuk ke Tokopedia. Nanti sudah apa? Hutangnya selesai atau hutangnya dibayar, terus investasinya dilakukan, terus proteksinya dibayarkan, baru kemudian boleh yang lain-lainnya. Jangan kebalikannya, gajian dapat dari suami, dapat dari gaji, kemana dulu? Shopee dulu. Oke, masuk ke keranjang dulu dan seterusnya. Bukan begitu caranya, tapi harus apa? Alokasikan budget yang penting-penting dulu. Oke, nah ketika bicara penggunaan secara konsumtif, itu pun masih dibagi-bagi, yaitu apa? Harus diutamakan kewajiban dulu, anak sekolah, oke, terus utang kebayar, investasi itu diutamakan dulu, kemudian baru masuk yang kebutuhan, makan diutamakan dulu, oke, transportasi utamakan dulu, terus terakhir baru lain-lainnya namanya keinginan. Jadi, ketika mengeluarkan aturannya pun harus benar. Ya, selain prioritas juga harus aturannya benar. Wajib, butuh, dan ingin. Itu yang terakhir. Next.
Nah, sederhananya budgeting itu atau prioritas pembagian tadi terbagi atas 3 hal penting tadi, yaitu apa? 30% untuk pembayaran hutang atau cicilan hutang, 20% terbagi 2 yaitu investasi dan proteksi, dan sisanya 50% gunakan untuk konsumsi. Itu pun Anda bagi-bagi kewajiban, kebutuhan, keinginan. Gimana kalau nggak cukup, Pak? Tunggu dulu. Tadi saya katakan, mulai dengan mindset dulu. Jangan ngomong nggak cukup kalau nggak coba. Jangan ngomong tidak bisa kalau tidak mau mencoba. Kenapa? Karena sekarang alatnya banyak. Oke, sekarang caranya banyak, toolsnya bermacam-macam. Zaman dulu orang tua saya ngajarin pakai amplop. Oh, ini bagi 50% dari yang dikasih suami untuk kebutuhan bulanan. 30% utang, 20% investasi pakai amplop. Oke, berkembang lagi pakai apa? Pakai rekening. Pakai 2 rekening misalnya. Oh, ini rekening untuk bayar kewajiban, ini rekening bayar kebutuhan, ini rekening untuk senang-senang. Jadi yang didaftarin ke Shopee rekening nomor 3, misalnya begitu, gitu ya. Terus berkembang lagi, ada aplikasi sekarang. Nah, itu juga luar biasa memudahkan Bapak Ibu semua. Jadi yang penting adalah Anda tahu bahwa tidak ada kata-kata nggak cukup kalau kita yakin akan cukup. Pertama. Kedua, dalam melakukan pengeluaran tadi harus dibuat budgeting yang jelas. Kenapa? Karena pemasukan terbatas, pengeluaran tidak terbatas. Intinya adalah bagaimana memenuhi yang tidak terbatas tadi dengan kemampuan yang terbatas tadi. Oke, nah beberapa hal yang penting adalah pertama adalah Bapak Ibu harus sering atau Ibu-ibu harus sering-sering melakukan yang namanya financial check up. Apa sih financial check up itu kok membingungkan ya? Enggak, Bu. Tapi apa tadi? Memeriksa selalu, evaluasi yang tadi udah dibudgetkan tadi. Tadi amplopnya bagi 3 nih. Gitu kan? Mana dapat dulu habis. Gitu kan? Kalau yang 50% habis dulu, artinya apa? Ibu pasti akan ngambil nomor 2. Berarti apa? Ibu nggak bisa berinvestasi. Nomor 2 habis juga, Ibu ambil lagi nomor 1, berarti nggak bayar hutang. Akhirnya apa? Hutangnya terus menumpuk. Itu namanya Bapak Ibu atau Ibu melakukan yang namanya financial check up. Kedua, pay yourself first. Artinya apa? Menyenangkan diri Anda dulu. Menyenangkan bukan berarti belanja-belanja loh, ya, tapi apa? Menyelesaikan masalah-masalah Anda dulu. Utang misalnya, kenapa didahulukan? Karena utang itu adalah biaya-biaya zaman dulu. Ya kan, pengeluaran sekarang untuk masa lalu. Ya, artinya sudah lewat. Ya, udah mantan itu, jangan diingat lagi, makanya harus diselesaikan. Oke, kemudian investasi. Kenapa? Karena Anda punya masa depan. Bayar dulu, baru kemudian senang-senang. Oke, kemudian C, punya tujuan keuangan. Ketika budgeting, Anda tahu benar kemana uang itu harus dibelanjakan. Dan ketiga, disiplin dengan rencanamu. That's it, itu kuncinya. Percuma Anda udah bagi-bagi rekeningnya bagi 3, tapi nggak dijalankan. Buat amplop banyak-banyak, dibagus-bagusin lagi, digambarin, ya kan? Tapi tidak dijalankan. Oke. Dan lagi pakai banyak-banyak aplikasi tapi tidak mau melakukannya, ya percuma. Jadi lakukan apa yang Anda rencanakan dan rencanakan apa yang ingin Anda lakukan. Itu kuncinya keberhasilan dalam hal keuangan. Sekali lagi saya katakan tadi, Ibu-ibu, sekarang alatnya banyak sekali untuk membantu Ibu melakukan yang namanya budgeting atau pengelolaan. Salah satunya mungkin nanti akan diceritakan lebih jelas oleh Mas Bintan. Apa itu yang namanya PINA? Kenapa? Karena saya sendiri merasakan dengan menggunakan alat tadi atau dengan menggunakan PINA tadi minimal Bu ya, utang tuh investasi bisa berjalan dengan lancar. Oke, minimal nggak pernah lupa atau nggak pernah terlambat bayar utang, minimal, ya kan? Terus minimal lagi, ya kan? Aset saya terus bertumbuh, minimal seperti itu. Artinya apa? Artinya dengan aplikasi yang bagus, aplikasi yang membantu, oke, kita bisa meningkatkan kemampuan keuangan kita. Sekarang nggak usah masuk universitas kok ngelola keuangan. Tapi apa? Banyak caranya, banyak alatnya. Yang penting Anda tahu alat yang benar dan menggunakannya dengan benar. Oke.
Mungkin Mas Bintan bisa menjelaskan lebih detail, Mas Bintan, kira-kira seperti apa Pina itu, Mas Bintan, silakan. Terima kasih Pak Eko. Jadi aplikasi Pina ini adalah aplikasi investasi dan juga pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh Trust Sekuritas. Nah, boleh next untuk slide-nya, Bu Salva? Oh, masih ada dari Pak Eko nih detail budgeting-nya. Lanjut Pak Eko, apa gimana? Terus, tadi sudah kok, Pak. Oke. Tadi sudah kok. Nah, Nah, buat ibu-ibu yang ada di sini, kalau ingin melakukan budgeting di aplikasi Pina, tinggal sign up, jangan lupa sign up dan buat RDN langsung ya, supaya ketika dari budgeting langsung bisa juga investasi langsung. Jadi nggak setengah-setengah. Nah, Pina ini kita juga sudah diawasi oleh OJK. Nah, fitur yang bisa digunakan untuk budgeting antara lain adalah menu save. Nah, dari menu save ini, Ibu tinggal klik di bagian lihat semua akun finansial. Nah, tinggal tambah akun finansial. Nah, kita sudah diawasi oleh OJK dan kita tidak menyimpan data login nasabah. Dan juga data ibu-ibu adalah milik ibu-ibu pribadi dan kita tidak menyimpan data apapun. Next, Bu Salva. Selanjutnya, dari berbagai internet banking dan mobile banking dan e-wallet, ibu-ibu bisa langsung untuk mengkoneksikan salah satu dari sekian bank yang sudah ada di aplikasi Pina. Nah, dari situ nanti semua akun finansial itu adalah untuk mengetrack pengeluaran dari ibu-ibu. Nah, yang harus dipastikan adalah internet banking bukanlah mobile banking dan mobile banking bukanlah internet banking. Jadi bedakan untuk cara loginnya ibu-ibu, dan juga untuk setelah login selesai nanti akan ada kata-kata dari kami yaitu selamat, kamu sudah melakukan langkah pertama untuk melacak pengeluaranmu secara otomatis dan selangkah lebih dekat menuju financial independence. Next, Bu Salva. Nah, kalau ibu-ibu merasa, oke, saya sudah koneksikan akun finansial saya di aplikasi Pina, selanjutnya adalah ibu bisa melakukan budgeting dengan memilih kategori dari masing-masing kategori dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, perawatan dan kesehatan, tagihan, pinjaman kalau ibu punya hutang, investasi juga salah satunya insurance, tapi insurance di sini maksudnya adalah asuransi untuk kesehatan, jiwa dan kritis ya Bu, bukan investasi dalam artian, oke, saya naruh uang untuk menghasilkan uang lagi, bukan seperti itu ya Bu. Asuransi ada juga investasi dan kalau memang Ibu berdonasi keagamaan dan hadiah itu juga bisa dan lain-lain ya Bu. Nah, dari situ kalau Ibu udah merasa sudah cocok dengan semua pengeluaran Ibu, tinggal dipilih. Next Bu Salva. Nah, di sini Ibu tinggal mencantumkan target maksimum anggaran setiap bulan dari rekening ibu-ibu sendiri. Nah, dari situ Ibu bisa slide berapa nominal kira-kira untukannya Bu. Nah, kira-kira dari seluruh kategori budget pengeluaran Ibu yang ada di aplikasi ini, itu Ibu bisa tambah budget ataupun bisa digeser-geser lagi berdasarkan pengeluaran ibu-ibu setiap bulan. Ini boleh diuji coba dulu aja Bu, kalau misalkan belum merasa, aduh saya masih bingung untuk kelola budget, ini this is how to get started Bu. Jadi inilah salah satu jalan ninja untuk kemerdekaan finansial ibu-ibu. Kurang lebih seperti itu dan nanti bisa diatur kapan transaksi, misalkan gajian masuk di tanggal berapa, misalkan tanggal 28 bisa diatur lagi Bu, tenang aja. Dan kita diawasi OJK dan kita tidak menyimpan data login apapun milik Ibu. Lanjut Bu Salva. Oke, saya serahkan kembali ke Pak Eko terkait dengan financial planning. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bintan, luar biasa Ibu-ibu ya. Tergambar sekarang bahwa yang saya katakan tadi, bahwa aplikasi atau alat sekarang macam-macam sekali. Ini canggih sekali, saya juga belajar sebenarnya dari Mas Bintan, bahwa mengelola keuangan atau membuat budgeting itu ternyata ada tools dan alatnya, membuat itu mudah. Gitu ya. Nah, kenapa ini penting dikatakan dari awal, dan kenapa ibu-ibu juga penting harus tahu ibu-ibu, seperti Mbak Zalfa bilang tadi, ternyata gitu ya, ibu-ibu adalah seorang bundahara yang harus bertanggung jawab bukan saja untuk ibu, tapi juga keluarga, bukan hanya untuk sekarang,
tapi juga masa depan. Ya, kenapa? Karena ini kayak kadang nggak adilnya gitu Bu ya. Kalau ada masalah itu biasanya yang salahkan selalu ibunya. Anaknya nakal, itu pasti ibunya nggak ngajarin. Keluarganya punya masalah keuangan, pasti ibunya boros. Sering ngomong gitu kan? Nah, sekarang nggak boleh lagi dan jangan mau Bu. Kenapa? Karena ternyata keuangan keluarga itu harus satu. Semuanya punya tujuan yang sama. Nah, kenapa kita butuh financial planning? Karena kita punya tujuan ke depan tuh bagaimana dan apa di keuangan. Ibu punya anak ingin sekolah, dan sekolahnya tinggi. Kalau nggak disiapkan sekarang, siapa mau menyiapkan? Ibu ingin punya pensiun yang aman sekarang di masa tua besok. Kalau nggak ibu yang siapin, atau keluarga ibu nyiapin, siapa lagi? Pemerintah aja udah hampir lepas tangan nih. Ya kan? Terus kita juga punya masalah-masalah, ada resiko, sakit dan sebagainya. Kalau nggak diantisipasi, siapa mengantisipasinya? Nah, itu semua direncanakan. Itulah kenapa disebut sebagai financial planning. Nah, tahapannya mulai dari mana? Mulai dari dasar dulu, Bu. Cash flow diperbaiki, makanya kita ngobrol nih sekarang tentang apa? Tentang budgeting dan juga pengelolaan. Sesudah itu bagus, sesudah terkelola dengan baik, dan satu lagi, ibu bersyukur dengan apa ibu miliki, kita naik ke atas, manajemen risiko. Yaitu apa? Memproteksi segala kemungkinan risiko yang bisa terjadi. Kemudian naik ke atas lagi, tujuan-tujuan keuangan diperbaiki. Kemudian masuk ke pensiun dan kemudian masuk ke warisan dan seterusnya. Artinya apa? Semuanya itu harus tahap-tahapan tadi harus kita lewati karena semua orang, semua manusia memiliki siklus yang sama, ibu-ibu. Ya, kalau ibu bilang, wah saya nggak bisa Pak, kenapa? Karena uangnya cukup untuk makan sehari-hari. Coba dulu, jangan mengeluh. Saya katakan tadi, teman saya selalu ngomong begitu. Itu apa? Ketika mau gajian selalu ngomong, uang saya kurang nih. Ternyata beneran kurang. Kalau ibu bilang sekarang nggak cukup, ya beneran nggak cukup. Tapi sekarang cobalah ngomong dengan apa? Oke, saya bersyukur dengan saya punya, dan saya akan mencoba supaya cukup. Gimana caranya nanti kita bicarain. Salah satu caranya adalah tadi, yaitu apa? Alokasikan yang penting-penting di awal dulu. Oke, bayar aja dulu yang penting-penting. Sisanya untuk kebutuhan pribadi itu belakangan. Kenapa? Karena ternyata kebutuhan pribadi itu bisa difleksibelkan, ibu-ibu. Makan ibu yang ngatur, belanjanya di mana, gitu ya. Berapa banyak belanjanya, apa saja dibeli, dan bagaimana cara memasaknya, itu bisa dialokasikan. Tapi kan sekarang inflasi, ya dulu juga ada inflasi, Ibu. Ya kan? Telur naik, dulu juga telur naik, tapi bisa hidup kok. Oke, artinya apa? Artinya jangan mengeluh dulu, tapi apa? Jalani, coba, dan lakukan. Next, Mbak. Mbak Zalfa, maaf. Nah, tujuan keuangan kita akan kita bisa selesaikan dengan apa? Mulai atau miliki yang namanya investasi. Karena apa? Karena salah satu risiko paling berat adalah masa depan. Banyak orang bilang masa depan itu sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Tapi kita bisa mempersiapkan ataupun mengetahui masa depan atau menciptakan masa depan dengan apa? Dengan mempersiapkan sekarang. Seorang anak ingin menjadi dokter, maka dia harus sering-sering bermain ke rumah sakit. Bukan jadi sakit, tapi apa? Ya tahu dokter itu seperti apa, pekerjaan dokter apa, gitu kan. Sehingga tertanam di dalamnya, termasuk juga investasi. Yaitu apa? Ketika bicara masa depan, kita siapkan sekarang. Macam-macam produknya, ada saham, reksadana, dan sebagainya. Mungkin lebih detail nanti, Bapak Ibu semua bisa ngobrol dengan saya. Mungkin kalau Ibu udah jadi membernya Pina, kita bisa ngobrol lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang saham. Tapi intinya adalah ya, investasi itu bisa dilakukan dengan cara mudah sekarang, Ibu-ibu. Contoh saja dulu, ya sekitar hampir 15 tahun lalu mungkin ya, ketika saya mau masuk saham, saya harus punya uang 25 juta dulu, baru bisa buka rekening saham. Bayangkan, 25 juta 15 tahun lalu. Sekarang 100.000 Ibu udah punya rekening saham. Dulu mau beli emas, kita butuh uang ratusan ribu, bahkan sekarang jutaan untuk 1 gram saja. Tapi sekarang dengan 10.000 pun ibu bisa membeli atau investasi di emas. Dan seterusnya, banyak sekarang yang luar biasa produk itu yang mudah didapatkan dan mudah pula caranya termasuk di Pina. Jadi ibu-ibu,
kita nggak akan takut lagi dengan masa depan. Kenapa? Karena alatnya ada, produknya ada. Cuman masalahnya adalah tahu nggak kita alatnya, mau nggak kita melakukannya, dan siap nggak kita untuk rutin konsisten melakukannya seperti itu, ya. Nah, Mas Bintan, kira-kira bagaimana Mas Bintan ya kalau kita mau investasi di Pina, gimana Mas Bintan? Bisa bantu Mas Bintan? Oke, jadi ibu-ibu pertama tadi saya sebutkan jangan lupa sign up, daftarkan dulu akun email dan passwordnya ibu-ibu, dan setelahnya ibu bisa mendaftarkan rekening dana investasi ibu-ibu di aplikasi Pina secara langsung, hanya dengan foto KTP dan memenuhi semua yang kita persyaratkan. Nanti tunggu paling lama 1 kali 24 jam, nanti ibu-ibu akan mendapatkan rekening dana investasinya. Bagaimana cara belinya ataupun cara menjualnya, itu kita juga ada video tutorial nanti di YouTube, atau kalau mau saya jelaskan sekarang. Jadi untuk beli saham dan reksadana itu simpel, Bu. Ibu tinggal menginput saja berapa barang yang dibutuhkan, berapa harga yang ingin dibeli. Seperti itu aja, Bu. Nah, di satu sisi, kalau ibu-ibu merasa, kalau saham terlalu rumit ya, itu bisa banget untuk berinvestasi di reksadana, Bu. Nah, reksadana itu sudah diregulasi dan sudah dikelola oleh manajer investasi, dan mereka pun sudah diawasi oleh OJK. Nah, berangkat dari situ kita juga bisa berinvestasi mulai dari 10.000, Bu, kalau untuk reksadana. Kalau saham itu harus dihitung berdasarkan harga per 1 lembar yang tertera di aplikasi Pina, itu harus dikali 100, Bu. Itu kalau ibu-ibu merasa, aduh kemahalan kalau beli saham, itu ibu-ibu bisa menggunakan reksadana dulu, hanya untuk memulainya dulu aja, Bu, menabung secara perlahan. Dan juga di satu sisi di aplikasi Pina juga ada fitur Pina Goals. Pina Goals ini kita ciptakan, tujuannya adalah untuk ibu-ibu bisa mendapatkan tujuan keuangannya masing-masing, seperti membeli rumah, membeli kendaraan, pendidikan anak, lalu nanti pensiun dan dana darurat. Nah, untuk ibu-ibu itu bisa banget untuk melakukan dengan investasi Pina Goals. Investasi Pina Goals bisa dimulai dari 200.000, Bu. Nah, di satu sisi itu akan lebih mudah untuk menunjang tujuan keuangan ibu ke depannya. Seperti itu, Bu. Nanti untuk detail lebih lanjutnya mungkin di sesi tanya jawab dipersilakan, Bu. Mungkin Bu Zalfa atau Pak Eko ada yang ditambahkan, atau Bu Zalfa boleh lanjut. Apakah Baik, sudah Mas. selesai? Oke, baik Mas Mas Bintan, makasih banget. Baik, Ibu-ibu, seperti gambaran kita tadi itu ya, bahwa pengelolaan dan budgeting itu menjadi kunci Ibu-ibu kalau Ibu-ibu mau upgrading kemampuan keuangannya. Dengan satu syarat, yaitu apa? Ibu nggak boleh selalu mengeluh. Ya, kita juga tidak boleh selalu menyalahkan keadaan dan juga selalu apalagi menyalahkan suaminya, ya kan? Nah, nggak boleh, apalagi anak-anak yang nggak boleh. Coba jalankan dulu, lakukan dulu. Salah satu saran saya adalah cobalah membuat tadi budget-budget sederhana aja. Boleh pakai amplop, oke? Boleh pakai rekening yang berbeda. Bisa juga dengan menggunakan tadi aplikasinya. Ya, karena ternyata aplikasi itu nggak susah sebenarnya, gitu ya. Nah, jangan lupa juga dengan masa depan. Jangan banyak-banyak berutang sekarang. Ketika Anda berutang sekarang, maka pasti masa depannya makin susah. Sehingga jangan terjebak dengan masa lalu, yaitu hutang. Oke, mungkin itu saya, Mbak Zalfa, mungkin bisa masuk ke tanya jawab kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu semua. Terima kasih, Mbak Zalfa. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Eko dan juga Pak Bintan atas pemaparan materinya. Nah, menarik sekali ya, Bu, materi yang disampaikan. Saya pribadi ini merasa relate ya, dan sangat relevan gitu di kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk bagian budgeting. Saya dan pastinya ibu-ibu yang hadir pada webinar hari ini mendapatkan insight baru nih untuk lebih disiplin dalam mengalokasikan dana. Karena sebelumnya Pak Eko juga pernah bilang kalau budgeting atau tanpa mengetahui arus kas yang dimiliki, kita bisa menempatkan diri pada situasi keuangan yang buruk ya ibu-ibu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja buka sesi tanya jawab ya Bu.
Untuk ibu-ibu yang sudah nggak sabar untuk bertanya, langsung saja ketik pertanyaan mengenai budgeting atau investasi maupun pertanyaan mengenai aplikasi Pina di kolom chat dengan format nama, koma domisili, koma pertanyaan. Saya ulangi sekali lagi untuk format pertanyaan dengan nama, koma domisili, koma pertanyaan. Sambil memberikan waktu untuk ibu-ibu bertanya, saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu kirimkan melalui formulir registrasi. Sebenarnya banyak sekali nih Pak Eko dan Pak Bintan pertanyaan yang kami terima dari formulir registrasi, tapi beberapa sudah terjawab ya melalui materi yang disampaikan oleh Pak Eko dan juga Pak Bintan. Nah, pertanyaan pertama, jika belum pernah menyiapkan dana darurat secara khusus, apakah boleh uang tabungan di-split atau dipisah untuk pengeluaran dana darurat? Kalau boleh, baiknya berapa persen dari total tabungan? Mungkin boleh dibantu jawab, Pak Eko. Baik, terima kasih Mbak Zalfa. Oke, sebenarnya gini, tabungan itu ya fungsinya memang untuk dana cadangan atau dana darurat sebenarnya. Jadi ibu-ibu ketika ibu punya dana darurat, maka disitulah ibu juga punya tabungan. Cuman bedanya adalah ya dana darurat itu adalah dana yang tidak boleh digunakan, hanya boleh digunakan kalau keadaannya darurat. Ya, jadi seperti misalnya ibu punya tabungan nih, tabungan untuk belanja. Nah, ada saldo minimalnya. Nah, saldo minimal itu adalah dana darurat yang nggak boleh digunakan. Nah, berapa besarannya? Besarannya sekitar 3 kali pengeluaran bulanan di luar investasi. Misalnya gitu ya, 3 bulan ibu mengeluarkan keuangan untuk apa? Oh, untuk belanja misal investasi katakan 500.000 misalnya gitu ya. Terus belanja 3 juta, maka 3 juta kali 3 sekitar 9 juta tuh untuk apa? Untuk dana cadangannya. Dan itu nggak boleh digunakan. Hanya boleh digunakan kalau kondisi mendesak atau sesuatu yang darurat sekali harus dibayarkan. Seperti itu, Mbak Zalfa. Oke, baik. Nah, mungkin di sini mindset ibu-ibu antara dana darurat dan tabungan itu masih berbeda ya, Pak ya. Iya, Ternyata fungsinya tabungan itu untuk dana darurat, seperti itu ya, Pak. betul sekali. Oke, terima kasih nih Pak Eko. Saya juga jadi nambah ilmu nih tentang tabungan dan juga dana darurat nih. Pertanyaan selanjutnya mungkin dapat dijawab oleh Pak Bintan. Pertanyaannya, selain untuk menghitung net worth, fitur apa saja yang ada di aplikasi Pina yang bisa membantu untuk melakukan budgeting? Oke, jadi untuk fitur budgeting itu ada menu save, di mana ibu-ibu bisa banget untuk melakukan koneksi kepada bank. Kita sudah bekerja sama dengan bank-bank tersebut dan data ibu-ibu itu aman. Kita tidak menyimpan data ibu-ibu selama menggunakan di aplikasi Pina. Dan juga kalau ibu menggunakan untuk budgeting, tentunya ibu harus melakukan budgetingnya dulu, seperti yang tadi ada di dalam PPT yang Bu Salva share. Itu ada namanya fitur budgeting dan ibu tinggal memetakan kira-kira pengeluaran sekian untuk apa, pengeluaran berapa juta untuk apa. Nah, itu bisa dipetakan di aplikasi Pina melalui fitur save. Kurang lebih seperti itu, Bu Salva. Oke, baik. Terima kasih Pak Bintan. Semoga terjawab ya Bu ya untuk fitur-fitur yang dapat membantu Ibu melakukan budgeting melalui aplikasi Pina. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Eko, ini mungkin sedikit mengulang lagi ya Pak ya materi yang telah disampaikan. Nah Pak, jika penghasilan tetap tapi kebutuhan bertambah atau harga semakin naik, apakah pembagian budgeting akan tetap 50%, 30%, dan 20%? Oke, baik. Ini kalau harga naik kan di mana-mana naik terus ya, Mbak ya, nggak pernah harga itu turun ya. Terus apa namanya penghasilan memang biasa segitu aja. Nah, jadi apakah pembagian tetap sama? Sebenarnya tetap sama, nggak boleh nggak. Kenapa? Karena biasanya pengeluaran itu yang sifatnya adalah konsumtif itu fleksibel, Mbak Zalfa. Ya, karena naiknya harganya apa? Oh, harganya kan yang naik adalah telur. Gitu kan, misalnya gitu cabai itu kan bisa difleksibelkan, artinya apa, ya nggak usah tiap hari nyambel, 2 hari sekali misalnya. Telur juga mungkin biasanya makannya 1, sekarang makannya bagi 2 misalnya, seperti itu. Artinya apa, bisa difleksibelkan. Anda jalan-jalan ke mall juga nggak harus tiap minggu, jadilah 2 minggu sekali gitu ya. Artinya apa, bisa fleksibel. Jadi budgeting tadi tetap 50, 30, 20 itu tetap, tapi
diatur lagi atau difleksibelkan lagi. Itulah kelebihan dari yang namanya anggaran. Ketika Anda sudah membuat anggaran 30-20, yang pasti-pasti atau yang wajib tadi harus dijalankan dulu. 50-nya bisa dibuat fleksibel. Nah, itu bisa Anda gunakan juga dengan aplikasi Pina. Dan kelebihan lagi tadi mungkin saya tambahkan dari Pak Bintan adalah dengan punya aplikasi, dengan punya budgeting, ibu-ibu bisa melakukan yang namanya evaluasi. Itu penting, ibu-ibu. Ya, tahu ternyata keluar saya di mana yang terbesar, borosnya di mana, penting atau tidak, wajib atau enggak, butuh atau enggak nih kebanyakannya. Nah, dengan melakukan tadi anggaran atau budgeting, kita bisa tahu kemana uang kita larinya. Dan jangan kaget kalau ibu mencoba nanti, gitu ya, ternyata keluarnya itu hal-hal yang tidak penting, percayalah. Seperti itu, Mbak Zalfa. Baik, terima kasih Pak Eko. Apakah Pak Bintan mungkin mau menambahkan jawaban dari Pak Eko? Di aplikasi Pina juga bisa nge-track at least lebih dari 3 bulan pengeluaran kita apabila sudah dikoneksikan ke bank juga. Di aplikasi Pina juga nggak cuman misalkan ibu lihat oke, dari tanggal 28 sekarang bulan apa? Agustus sebelumnya ke 28 Juli hingga 28 Agustus. Nah, ibu nggak cuma lihat di sana doang, Bu. Ibu bisa lihat bahkan 6 bulan sebelumnya juga bisa. Itu ibu bisa evaluasi berdasar di aplikasi kita, ibu tinggal di track saja pengeluarannya paling besar di mana, apa yang mesti dikurangi, ibu tinggal dialokasikan saja, Bu. Itu di aplikasi Pina. Dan juga di aplikasi Pina selain bisa budgeting, bisa langsung investasi juga, Bu. Jadi ibu punya gambaran 360 derajat untuk keuangan ibu supaya sesuai dengan hashtag kami, yaitu semua bisa bebas. Itu tujuan kami menciptakan aplikasi Pina, Bu. Dan aplikasi Pina juga sudah diawasi oleh OJK, kita juga milik dari Prasekuritas. Seperti itu, Bu. Baik Pak Bintan, nah ini pas banget nih Pak, ada pertanyaan mengenai apakah histori pengeluaran akan selalu tersimpan setiap bulannya jika ingin melakukan evaluasi 3 bulan sekali. Berarti bisa ya Pak ya? Nah, tentu bisa banget, Bu. Untuk tersimpannya sendiri apakah ada dalam jangka waktu tertentu atau selama menggunakan aplikasi tersebut akan selalu tersimpan Pak? Selama ibu-ibu tetap mengkoneksikan banknya dan juga alokasinya sudah di-adjust sesuai mungkin, itu akan terus tersimpan. Seperti itu, Bu. Dan itu dapat dievaluasi kapanpun dan dimanapun Ibu ada berada. Ingin evaluasi, misalkan Ibu lagi senggang di rumah atau misalkan lagi hangout dengan teman-teman, yuk kita evaluasi sama-sama, mungkin bisa, yuk bareng-bareng bisa banget, Bu. Seperti itu. Karena aplikasi Pina bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Oke, baik. Terima kasih Pak Bintan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, investasi apa yang bisa digunakan untuk ibu rumah tangga dengan satu sumber penghasilan, yaitu hanya dari pendapatan suami. Nah, mungkin boleh dari Pak Eko untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Zalfa. Sebenarnya bukan masalah sumbernya satu atau dua ya, tapi apa? Tapi apakah mau memulai untuk berinvestasi? Jadi berapapun boleh katakan sumber dari satu, gitu ya, sumber dapat penghasilan lainnya dari luar. Tapi kalau tidak bisa membuat budgeting yang bagus dan tidak mengalokasikan untuk investasi, nggak akan investasi juga. Nah, jadi yang pertama adalah ibu harus komitmen dulu akan mau berinvestasi. Investasi apa yang bagus? Jujur saya katakan ibu-ibu, ketika Anda berinvestasi dengan cara yang benar dan alat yang benar, maka semuanya bagus. Salah satu syaratnya apa? Tolong cari investasi yang diawasi oleh OJK. Sehingga minimal kalau terjadi apa-apa, ada tempat untuk mengadu. Itu ya. Nah, itu salah satu syarat yang selalu saya pegang. Nah, sesudah dia terawasi oleh OJK, produk apapun menurut saya cukup bagus bisa Ibu ambil. Oke, boleh ke saham, boleh ke reksadana, boleh ke obligasi, ya, boleh ke deposito, apapun itu, asalkan dia diawasi oleh OJK, maka bisa saya katakan bagus Ibu lakukan. Apalagi sekarang investasi bisa dengan dana yang tidak terlalu mahal. Bahkan beberapa di bawah 100.000 udah bisa berinvestasi. Seperti itu, Mbak Zalfa.
Baik, terima kasih Pak Eko. Nah, mungkin menyambung ke Pak Bintan, ada juga pertanyaan nih mengenai investasi. Berapa saldo minimal pertama yang dimasukkan untuk berinvestasi di aplikasi? Nah, mungkin tadi sempat dibahas ya Pak ya? Dibahas kembali nih, Pak. Di aplikasi Pina, Ibu bisa mulai dengan investasi sebenarnya dari 10.000, Ibu udah bisa beli reksadana. Tapi kalau Ibu misalkan, saya bingung nih, untuk buka bagaimana ya caranya, apakah harus ada saldo minimal ketika pembukaan seperti, let's say, kompetitor-kompetitor kami lainnya? Tidak, Bu. Ibu tidak perlu sepersen pun dimasukkan ketika membuka rekening dana investasi, Bu. Ibu bisa mulai dari nol, dan investasi mulai dari 10.000, Bu. Itu dari Indomie tiga piece itu udah bisa banget, Bu. Ya, baik. Berarti dari nol nih ya Pak ya. Wah, ibu-ibu bisa langsung mulai nih Bu untuk buka dulu ya, belajar dulu ya Pak ya di Pina. Betul, Nah, betul. menyambung masih mengenai investasi di Pina, pertanyaan selanjutnya, investasi apa yang bisa dilakukan di aplikasi Pina dan apakah bisa ditarik ke rekening pribadi nih Pak Bintan? Oke. Untuk investasi yang ada di aplikasi Pina itu ada dua, Bu. Yaitu ada reksadana dan saham. Tapi kita juga membuat salah satu investasi yang berbeda lagi, yaitu namanya Pina Goals. Ibu bisa berinvestasi berdasarkan tujuan keuangan Ibu. Dan bisa dimulai dari 200.000 untuk Pina Goals, dan Ibu akan mendapatkan sebuah portofolio atau sebuah investasi yang sudah kami buatkan khusus untuk ibu-ibu di sini. Nah, itu sudah kami kurasi dengan baik, dan juga kami memberikan insight juga bagaimana kami mengelola portfolio ini. Nah, seperti itu. Lalu, kalau tadi pertanyaannya apa lagi, Bu? Untuk tarik dana ya? Iya, apakah dapat ditarik ke rekening pribadi? Bisa, tapi Ibu harus mencairkan dulu investasinya, menjualkan dulu. Selanjutnya setelah menjualkan, Ibu bisa langsung ke menu invest pada fitur deposit dan tarik. Nanti Ibu tinggal tarik dana Ibu saja ke rekening yang terdaftar di aplikasi Pina, yaitu rekening pribadi Ibu-ibu. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Bintan. Pertanyaan selanjutnya, apakah memungkinkan untuk melakukan pinjaman modal dan usaha jika hutang masih di atas 30% dari income? Mungkin Pak Eko dapat bantu menjawab. Ya, kalau saya secara pribadi sebaiknya jangan. Ketika masih punya pinjaman dan itu ternyata cicilan lebih dari 30% penghasilan kita, sebaiknya fokuskan penyelesaian dulu. Apalagi pinjaman tadi digunakan untuk bisnis yang baru akan kita jalankan. Artinya apa? Artinya kita punya dua risiko. Pertama, kita punya hutang yang harus dibayarkan tepat waktu terus dan jumlahnya tetap. Kedua, kita mempertaruhkannya dengan bisnis yang belum tentu memberikan hasil. Berarti itu berbahaya tuh. Sehingga apa? Saran saya adalah selesaikan pinjamannya dulu, ketika angsurannya kurang dari 30%, atau kalau bisa nol, baru boleh mulai lagi dengan pinjaman baru. Seperti itu, Mbak Zalfa. Oke, baik. Jadi satu persatu diselesaikan dulu ya Pak ya Betul masalahnya ya sekali. Pak ya. Iya, betul sekali. Ini juga nih pas banget pertanyaannya nih Pak. Apakah aplikasi Pina dapat memisahkan catatan keuangan pribadi dan juga catatan keuangan usaha? Mungkin Pak Bintan boleh membantu menjawab. Ini udah beberapa kali dipertanyakan sih. Sebenarnya kalau Ibu mengkoneksikan banknya, itu adalah rekening untuk usaha, itu bisa banget Ibu bisa bikin budgeting yang bakal nyatu dengan rekening Ibu di rekening pribadi Ibu. Nah, untuk itu kami menyarankan adalah Ibu melakukan budgeting yang berbeda. Di antaranya itu adalah mungkin membuka akun baru dengan mungkin KTP anak yang sudah di atas 18 tahun ataupun dengan KTP suami. Nah, itu tinggal dikoneksikan banknya di situ, nanti bisa dengan mudah Ibu bisa mengkoneksikan bank untuk keperluan usaha Ibu. Sebenarnya seperti itu, Bu. Tapi di satu sisi sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini adalah personal finance, Bu. Budgeting untuk pribadi dan keluarga saja. Mungkin itu jadi masukan untuk kita consider untuk dijadikan juga fitur di aplikasi kita. Dan untuk Ibu yang bertanya demikian, terima kasih atas masukannya.
baik, terima kasih Pak Bintan. Wah, kita tunggu ya Pak ya untuk Vina bisa memberikan catatan buat usaha juga. Pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Eko, bagaimana cara mengelola keuangan yang sehat agar kita terhindar dari hutang yang konsumtif nih Pak? Ya, sederhananya adalah tadi buat budgeting pertama, kedua jangan jangan terlalu tergoda dengan yang namanya diskon, karena diskon tiap hari selalu ada, dan barang lucu-lucu itu selalu ada terus, gitu ya. Dan ketiga, buat anggaran pasti. Kalau kita mau belanja, berapa angka belanjanya? Nah, itu terakhir, sesudah wajib-wajib dibayar semua, sekolah anak selesai, investasi selesai, utang kebayar, terus rumah sudah nggak masalah, biaya rumah, baru sisanya boleh digunakan. Itu pun dianggarkan lagi. Nggak boleh bebas. Kenapa? Kalau terbebas, ternyata kelewat. Akhirnya apa? Kita larinya ke pay letter lagi kan? Dan ingat, pay letter itu hutang, bukan tambahan uang. Seperti itu, Mbak Zulfa. Ya baik, terima kasih Pak Eko. Nah pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk menghindari mungkin ya konsumtif di salah satu pihak di dalam keluarga, ada yang bertanya nih Pak, apakah aplikasi Pina jika punya satu akun dapat diakses atau di-share dengan orang lain? Misalnya jika istri memasukkan uang, suami juga dapat menotifikasi. Oke, kalau misalkan seperti itu, notabene itu bagian concern-nya pribadi. Misalkan gini, ibu-ibu pengen banget untuk aplikasinya bisa dipakai oleh suami, ya ibu tinggal sharing email dan password saja. Tapi bahkan untuk mengubah rekening tujuan pencairan dana pun, ibu itu harus mendaftarkan kembali ke aplikasi Pina, dan itu lumayan butuh waktu untuk mengubah. Itu aja sudah segitu kita seketat itu supaya data pribadi ibu-ibu juga tidak bisa disalahgunakan juga. Misalkan nanti let's say ibu pengen bikin pencatatan otomatis atau penggunaan akunnya itu masing-masing agar terlihat semua, ya ibu tinggal berbagi akun saja. Jadi akun ibu dipegang oleh suami ibu misalkan, atau mungkin nama anak ibu, itu bisa banget. Tapi kalau misalkan transparansi suami ibu tiba-tiba deposit ke aplikasi Pina, itu bisa di-track dengan cara yang tadi saya bicarakan, adalah fitur deposit dan tarik pada menu invest. Itu bisa banget ibu langsung cari historis deposit dana ke rekening dan investasi ibu. Seperti itu. Oke, baik Pak Bintan. Jadi kalau mau tahu nih ya, mau tracking bisa langsung buka akunnya saja ya Pak ya. Karena mungkin share data seperti itu bisa membahayakan ya Pak ya. Jadi lebih Betul. baik kita langsung cek aja akun istri atau suami kita gitu ya Pak ya. Jangan dibagi ke orang lain. Iya. Itu Oke, baik Pak Bintan dan Pak Eko, terima kasih atas jawabannya. Dan ternyata dari tadi saya liatin di kolom chat ini udah banyak banget nih Pak pertanyaan dari ibu-ibu. Udah rame banget nih Pak. Jadi kita bisa langsung saja ya Pak ke sesi 2 tanya jawab, dan saya akan membacakan pertanyaan yang terpilih yang sudah dituliskan oleh ibu-ibu melalui kolom chat dan dapat dibantu dijawab oleh Pak Eko serta Pak Bintan. Untuk pertanyaan dari live webinar kali ini, pertanyaan pertama dari Anis Farida. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan dengan uang ekstra yang dimiliki di luar biaya pengeluaran esensial dan tabungan untuk masa pensiun? Mungkin boleh Pak Eko menjawab terlebih dahulu. Oke, wah enak sekali punya penghasilan ekstra ya, luar biasa itu. Oke, jadi kalau saran saya sih, karena itu ekstra dan tidak selalu ada, ya, atau tidak selalu rutin, boleh kok untuk senang-senang kita, tapi tolong jangan 100%. Oke, 40-60 deh. 40 senang-senang, 60-nya kalau bisa diinvestasikan lagi. Kenapa? Supaya terus berkembang, terus bergulir. Siapa sih yang nggak mau aset tambah banyak? Siapa sih yang nggak mau tambah kaya kan? Nah, jadi ketika ada penghasilan lebih, boleh senang-senang, boleh. Tapi tolong dibatasin. Jangan semuanya. Ya mungkin 40-60 deh. Itu menurut saya cukup fair lah. Untuk apa? Menyenangkan diri kita karena ada tambahan kelebihan tadi, seperti itu Mbak Zalfa. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko. Jadi salah satunya cara untuk memanfaatkan uang ekstra itu investasi ya Pak ya? Betul sekali.
ini tepat sekali ada pertanyaan dari Ibu Untari dari Bandar Lampung. Pertanyaannya, untuk jangka panjang, apakah aplikasi Pina ini sangat efektif untuk investasi pemula seperti saya? Mungkin dapat dibantu oleh Pak Bintan. Sebenarnya sih itu pertanyaan yang udah sering ya Pak Eko ya, kita Iya, dapat ya. betul kali. Betul. Jadi aplikasi Pina ini kita ciptakan untuk tujuannya untuk investasi pada jangka panjang. Kita nggak pernah mau targetin orang investasi day to day, nggak. Aplikasi Pina adalah untuk menabung jangka panjang. Ibu investasi at least 1 tahun, itu aja kita udah kayak, itu cuma sebentar Bu, 1 tahun sebentar. Kita pengennya ibu-ibu melakukan investasi 5 hingga 10 tahun mendatang. Kalau ibu cek data indeks harga saham gabungan, indeks semua saham di Indonesia, se-Indonesia, itu Bu, 10 tahun terakhir itu 78% kenaikannya. Kita mengesampingkan penurunan di tahun 2020 ketika COVID Bu ya. Itu 78% Bu. Apalagi Ibu kemarin tahun 2020 ketika marketnya drop karena COVID, Ibu berlomba-lomba beli sebanyak-banyak yang mungkin sekarang udah lebih dari 78% Bu. Ibu udah panen. Jadi kita memberikan edukasi untuk investasilah jangka panjang bahwa sebenarnya tujuan keuangan itu pasti jangka panjang. Seperti itu. Semoga menjawab ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Bintan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Laila yang berasal dari Jogja. Kalau sudah masuk ke situasi gali lubang tutup lubang, bagaimana strategi mengelola keuangan untuk melunasinya? Mungkin Pak Eko boleh bantu menjawab. Oke, terima kasih Mbak Salva. Waduh, semoga tidak cepat selesai ya. Tapi begini deh, beberapa cara untuk menyelesaikan masalah utang adalah pertama, stop dulu keinginan berhutang. Oke, jadi apapun terjadi, coba stop keinginan berhutang. Nomor 2, miliki anggaran pasti berapa yang harus dialokasikan untuk pembayaran utang. Oke, jadi dari penghasilan berapa nih besarannya? Ya makin besar hutangnya pasti akan makin besar cicilannya. Ya minimal 30% lah. Tapi kalau Anda lebih banyak hutangnya, maka mau nggak mau lebih besar dari 30%. Terus ketiga, kalau semua itu tidak bisa dilakukan, maka mau nggak mau harus lebih ekstrim, yaitu apa? Coba perbaiki. Misalnya, pindahkan pinjamannya ke bunga yang lebih rendah. Terus sistem pinjamannya diganti, misalnya dari yang bayar bulanan, mungkin coba cari yang bisa bayar lebih ringan. Perpanjang jangka waktunya sehingga lebih ringan pembayarannya. Ya, nah itu beberapa cara bisa dilakukan. Tapi intinya adalah kuatkan diri bahwa selesai atau berhenti untuk melakukan hutang lagi. Seperti itu, Mbak Zalfa. Oke, baik Pak. Jadi ini ya harus mantap ya Pak ya prinsipnya ya betul untuk sekali. menahan tidak berhutang, terlebih untuk hutang-hutang yang konsumtif ya Pak ya. Betul. Mungkin sedikit lagi nih Pak, menyambung sebelum beralih topik, kan tadi kita sudah membahas mengenai antara investasi dan juga hutang ya Pak ya. Di sini ada Ibu Judi Yakti yang bertanya, kriteria apa saja yang bisa menjadi tolak ukur bahwa keuangan keluarga kita ini berkualitas? Apakah jika tidak memiliki investasi tapi tidak memiliki hutang, apakah keuangan keluarga kita bisa disebut berkualitas? Oke, begini. Sederhananya begini. Kita memiliki kehidupan bukan hanya sekarang, tapi juga masa depan. Masa depan itu apa? Bukan hanya pensiun loh, tapi juga sekolah anak, kehidupan anak, dan seterusnya. Itu juga masa depan. Artinya apa? Ketika keuangan kita berkualitas adalah, pertama, tidak terikat ataupun tidak terkekang dengan masa lalu, yaitu hutang. Kedua, masa kininya bisa berjalan dengan normal atau wajar, artinya untuk pengeluaran cash flow sekarang, dan masa depannya bisa dikatakan cukup terjamin. Nah, ketika ketiga itu bisa tercover dengan baik, maka bisa dikatakan bahwa kualitas keuangan kita cukup bagus, Pak Zalfa. Masa lalu tidak mengekang kita, atau masa lalu tidak mengikat kita. Masa sekarang, ya, kita bisa hidup secara normal, secara wajar, artinya apa? Tidak terlalu hura-hura juga, tapi juga tidak terlalu kelaparan. Dan masa depan kita
juga cukup terjamin. Artinya apa? Sekolah anak kita udah punya, pensiun minimal sudah kita mulai. Oke, terus aset lainnya sudah kita siapkan. Nah, ketika itu bisa tercover dengan baik, maka kualitas keuangan kita bisa dikatakan cukup bagus, walaupun masih awal. Nah, itulah kenapa tadi Mas Bintan bilang, kita bicara jangka panjang. Ketika awal bagus, maka ke depannya pasti akan bagus juga. Karena keuangan bukan hanya sekedar bagaimana kita menggunakan, tapi juga masalah behavior atau kebiasaan. Ketika biasa nabung, maka akan nabung terus. Ketika biasa hutang, maka akan hutang terus. Begitu seterusnya. Terima kasih, Mbak Zalfa. Ya, baik. Terima kasih, Pak Eko. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir untuk Pak Bintan. Pertanyaannya dari Ibu Arisma dari Jakarta Utara. Apakah aplikasi Pina ini bisa dikoneksikan dengan nomor e-wallet dan apakah bisa berbeda-beda e-walletnya seperti itu, Pak? Oke, kalau Ibu ingin mengkoneksikan e-wallet, pastiin juga itu yang di aplikasi kita baru 2, Bu ya. Itu ada GoPay dan OVO. Ibu bisa mengkoneksikan yang Ibu punya tanpa nggak akan ribet, nggak akan seribet koneksikan misalkan akun bank internet banking. Kalau Ibu ternyata salah, itu internet banking atau mobile banking itu masih mungkin, let's say kita belum paham perbedaannya, cara loginnya, ID-nya ataupun passwordnya. Nah itu nggak serumit itu, Ibu tinggal input nomor HP dan lain-lain, nanti dibantu, panduannya ada di aplikasi semua. Itu semudah itu aja, Bu, mengkoneksikan e-wallet Ibu. Semoga terjawab ya, Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Bintan atas jawabannya. Saya rasa sudah sangat jelas ya jawabannya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Bintan dan juga Pak Eko yang sudah menjawab pertanyaan dari ibu-ibu. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah antusias mengikuti webinar sore ini dari awal hingga akhir. Tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf tidak semua pertanyaan pada webinar sore ini bisa kami jawab ya ibu-ibu. Semoga materi dan jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Eko dan juga Pak Bintan dapat memberikan gambaran atas pertanyaan ibu-ibu dan juga pastinya bisa menambah insight atau pengetahuan baru, terutama untuk lebih disiplin lagi dalam melakukan budgeting atau mulai melakukan investasi. Nah, kita hampir sampai di penghujung acara, tapi sebelum menutup webinar hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kalau akan ada hadiah dari Pina Indonesia untuk 3 ibu dengan pertanyaan terbaik. Nah, seru banget ya Bu, udah dapat materi yang bermanfaat, ditambah hadiah eksklusif lagi dari Pina. Oke, daripada makin penasaran, ibu-ibu, langsung saja saya umumkan 3 ibu yang beruntung untuk mendapatkan eksklusif merchandise dari Pina. Pemenang pertama, selamat kepada Ibu Anis Farida. Pemenang kedua, Ibu Laila. Dan pemenang ketiga, Ibu Judi Yakti. Selamat untuk ibu-ibu yang sudah beruntung mendapatkan hadiah dari Pina Indonesia, dan selanjutnya ibu akan dihubungi oleh tim ibu-ibu canggih via personal chat untuk mengisi data pemenang. Untuk yang belum beruntung jangan bersedih, karena tentunya setelah webinar ini ibu nggak pulang dengan tangan kosong, tapi membawa ilmu-ilmu yang bermanfaat dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Eko dan juga Pak Bintan. Setuju nggak Bu? Setuju ya Bu ya? Begitu juga dengan saya dapat sekali banyak ilmu yang bermanfaat dari Pak Eko dan juga Pak Bintan. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko dan Pak Bintan yang sudah meluangkan waktu untuk sharing ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan mungkin sebelum kita tutup, Bapak-Bapak dapat menyampaikan kesimpulan atau closing statement untuk ibu-ibu canggih. Oke, closing statement pertama, saya persilakan kepada Pak Eko terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Zalfa. Oke, 3 hal penting ibu-ibu ketika ibu-ibu mau meningkatkan kualitas keuangan. Pertama adalah ya, keberhasilan keuangan tidak diukur dari banyaknya penghasilan, tapi dari bagaimana cara mengelolanya. Kedua, ibu-ibu, lakukan apa yang ibu-ibu rencanakan dan rencanakan sebelum ibu melakukan sesuatu. Itu kunci keberhasilan dari budgeting. Dan ketiga, semua ilmu didapatkan hari ini tidak akan ada artinya kalau ibu-ibu semua tidak
coba. Kalau ibu-ibu tidak melakukan, maka langkah terakhir kalau mau berhasil dan meningkatkan kemampuan keuangan adalah dengan melakukannya atau dengan cara action secepatnya. Tuh Mbak Zalfa. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko atas closing statement-nya. Mungkin boleh langsung disambung oleh Pak Bintan untuk menyampaikan closing statement-nya. Untuk ibu-ibu yang merasa Pina ini aplikasi apa sih? Kita itu sebenarnya, saya ulangi kembali Bu ya, kita itu aplikasi investasi, kita bukan hanya investasi tapi pengelolaan keuangan juga, dan kita juga menghadirkan fitur yang spesial yaitu konsultasi dengan Pak Eko Endarto CFP, di mana kami juga memberikan fasilitas itu secara gratis dan ibu-ibu dapat menikmatinya dan juga ibu dapat konsultasi kepada Pak Eko apabila ibu-ibu merasa, oke, keuangan saya harusnya seperti apa investasi yang tepat untuk saya, itu bisa ditanyakan kepada Pak Eko secara personal. Ibu tinggal booking di aplikasi Pina, lalu lakukanlah budgeting dan investasi secara nyaman dan jangka panjang. Karena balik lagi bahwa sesungguhnya kekayaan itu atau tujuan keuangan ibu pasti jangka panjang, nggak ada yang di bawah 1 tahun. Jadi lakukanlah investasi jangka panjang, supaya semakin cuan to the moon. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Bintan untuk closing statement-nya. Dan dengan closing statement-nya, mari Tambahan nih Bu kita... Zalfa, Boleh kita ada juga setiap minggu kita pasti setiap minggu kita mengadakan webinar. Jadi kalau ibu-ibu berkenan untuk ikut, untuk mendapatkan ilmu lebih jauh lagi tentang keuangan, in this week kita akan bicarakan tentang jebakan keuangan. Nah, ini jadi salah satu hal yang ingin sekali saya bicarakan. Mungkin ibu-ibu berkenan untuk ikut, untuk mendapatkan ilmu tambahan terkait jebakan keuangan juga bisa. Nanti juga di hari Sabtu kita akan ada, Sabtu atau Minggu, sorry, saya agak lupa sedikit, tapi itu pasti kita akan membicarakan mengenai investasi saham di pasar modal kita. Nah, juga nanti di Kamis depan kita juga ada webinar setiap hari Kamis. Kamis depan kita akan membicarakan bagaimana pengelolaan uang untuk shopaholic. Mungkin untuk ibu-ibu yang relate nanti bisa ikut di webinar hari Kamis depan ataupun Kamis ini dan Sabtu besok. Terima kasih untuk waktunya dan sharing-sharingnya, semoga bermanfaat. Silakan Bu Zalfa. Ya, baik. Terima kasih Pak Bintan atas closing statement-nya. Dan terima kasih juga Pak Bintan dan Pak Eko sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di sini ya Bapak-Bapak. Dan untuk ibu-ibu yang shopaholic mungkin ya, yang suka shopping, tadi sudah diberitahu informasinya oleh Pak Bintan. Jika tertarik bisa mengikuti webinar dari Pina. Mungkin saya juga sekalian mengingatkan, untuk ibu-ibu jangan lupa follow Instagram @ibu-ibu-canggih dan juga @pina.id untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai finansial, dan juga ibu bisa langsung download aplikasi Pina melalui App Store maupun Play Store. Nah, mari kita tutup webinar pada sore hari ini dengan foto bersama ya ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu sebelumnya dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu supaya bisa kita dokumentasikan. Oke, saya lihat sudah banyak ya ibu-ibu yang sudah on cam. Mungkin boleh langsung saja kakak operator untuk membantu mengambil dokumentasi gambarnya. Akan saya bantu hitung 1, 2, 3 ya untuk slide yang mengaktifkan kamera. Untuk slide pertama, silakan tersenyum ibu-ibu. 1, 2, 3. Nah, ya ada Pak Eko dan Pak Bintan juga. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide kelima masih banyak yang buka kamera nih, boleh dibantu kakak operator. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya, kakak operator boleh langsung ambil saja gambarnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Eko, Pak Bintan, dan juga Ibu-Ibu Canggih yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi di webinar sore hari ini dengan penuh antusias tentunya. Semoga banyak ilmu bermanfaat yang bisa didapatkan. Akhir kata, saya Zalfa, selaku host hari ini, izin undur diri dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan di acara-acara bermanfaat lainnya.
Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko, Pak Bintan, dan Terima kasih, ibu-ibu. Bu. Ya, makasih Terima kasih, Bu Zalfa, Ibu. Pak Bintan, thank you banget ya. Thank you, Pak Eko. Thank you banget, Yuk, Pak Eko. ya saya izin live ya. Saya izin live ya untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Ya, baik. Sampai jumpa kembali ya Pak Bintan. Ya, sampai jumpa lagi ibu-ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Izin untuk end meeting kali ini ya Ibu. Terima kasih.